Halo teman-teman, saat perahu motor melaju kencang di sungai Illinois, air tiba-tiba berhamburan seperti hujan perak. Ribuan ikan mas Asia melompat ke udara, menghantam perahu, jaring, bahkan pengemudinya. Tetapi bahaya sebenarnya bukanlah lompatan itu. Di banyak bagian sistem sungai Mississippi, ikan mas Asia sekarang membentuk 80 hingga 90% dari total biomasa ikan, hampir mengambil alih ekosistem. Mereka mengonsumsi plankton, dasar rantai makanan air tawar, menyebabkan ikan asli yang dulunya menopang generasi nelayan menghilang dengan cepat. Sejak 2009, AS telah menghabiskan lebih dari 600 juta dolar hanya untuk mencegah mereka bergerak beberapa ratus meter lebih dekat ke danau besar, di mana perikanan senilai 7 miliar dolar terancam. Namun, yang mengejutkan, ikan yang sama yang mengganggu Amerika Serikat telah menjadi salah satu sumber makanan terpenting Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Jadi, bagaimana penyaring air biologis alami menjadi mimpi buruk ekologis di sistem sungai terbesar di Amerika Utara? Hanya sedikit orang yang tahu bahwa ikan mas Asia tidak muncul di sungai-sungai Amerika secara alami. Mereka diperkenalkan oleh manusia untuk memecahkan suatu masalah. Setelah Perang Dunia Kedua, pertanian AS berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pupuk kimia semakin banyak digunakan untuk meningkatkan produksi. Peternakan berkembang pesat, dan air limbah perkotaan mengalir ke sungai dan danau pedalaman dalam skala yang jauh lebih besar. Hanya dalam 2 dekade, penggunaan pupuk nitrogen di Amerika Serikat meningkat hampir 6 kali lipat antara tahun 1960 dan 1980, membawa sejumlah besar fosfor ke perairan alami dan memicu urbanisasi yang meluas. Di Danau Erie, salah satu danau air tawar terpenting di Amerika Utara, airnya berubah menjadi hijau dan keruh, kadar oksigen turun tajam, dan ikan mati dalam jumlah besar. Pada akhir tahun 1960-an, danau itu secara luas disebut dengan nama yang mengejutkan, Danau Mati. Masalah serupa dengan cepat menyebar ke selatan. Di Arkansas, Mississippi, dan Alabama, kolam ikan lele berulang kali tertutup alga, mengurangi produksi sebesar 30 hingga 50% di beberapa musim, dan menyebabkan kerugian puluhan juta dolar setiap tahunnya. Dalam situasi ini, para insinyur perikanan menemukan apa yang tampak seperti solusi sempurna di seberang Pasifik. Dari awal tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, ribuan ikan mas perak, ikan mas kepala besar, dan ikan mas rumput diimpor ke Amerika Serikat. Spesies ini dapat mengonsumsi plankton hingga 40% dari berat badannya setiap hari dan membersihkan vegetasi air yang menyumbat banyak kolam. Pada saat itu, ini benar-benar tampak seperti solusi yang sempurna. Semuanya berjalan sesuai rencana selama dekade pertama. Ikan mas Asia membantu mengendalikan alga, meningkatkan kualitas air, dan menstabilkan banyak kolam ikan lele di seluruh Amerika bagian selatan. Tetapi, titik balik terjadi ketika alam ikut campur. Pada tahun 1973, 1982, dan terutama 1993, cekungan sungai Mississippi dilanda banjir yang luar biasa besar. Banjir besar tahun 1993 menyebabkan kerugian sekitar 15 miliar dolar, menenggelamkan ribuan kilometer persegi lahan pertanian, dan merusak sistem tanggul yang melindungi kolam ikan, fasilitas penelitian, dan area pengolahan air limbah. Hanya dalam satu musim banjir, jutaan ikan lolos ke sistem sungai alami. Sungai Mississippi dengan cepat menjadi surga biologis bagi mereka. Sistem sungai membentang lebih dari 3.700 km, menghubungkan 250 anak sungai utama, memiliki plankton yang melimpah, dan hampir tidak ada predator alami yang cukup kuat untuk mengendalikan populasi dewasa. Dalam kondisi ini, reproduksi meningkat pesat. Seekor betina dapat menghasilkan 300.000 hingga lebih dari 1 juta telur setiap musim. Situasi menjadi lebih serius karena ikan mas perak memakan plankton secara langsung, yang merupakan dasar rantai makanan air tawar. Ketika dasar ini menurun, ikan muda kehilangan makanan, spesies asli menghadapi kekurangan, burung air kehilangan mangsa, dan keanekaragaman hayati mulai runtuh dalam efek domino. Konsekuensinya segera menjadi jelas. Di banyak bagian sungai Illinois,
ikan invasif ini sekarang mencapai hingga 90% dari total biomasa ikan, hampir sepenuhnya membentuk kembali ekosistem yang pernah mendukung generasi nelayan Amerika. Namun, Sungai Mississippi masih bukan batas akhir invasi ini. Tujuan sebenarnya terletak lebih jauh ke utara, yaitu danau-danau besar yang mendukung industri perikanan air tawar terbesar di Amerika Serikat. Jika ikan mas Asia memasuki Danau Michigan, seluruh ekosistem danau air tawar terbesar di dunia dapat terganggu dengan cara yang hampir tidak mungkin untuk dipulihkan. Karena risiko ini, sistem pertahanan berlapis telah dibangun di sepanjang jalur air yang menghubungkan Sungai Mississippi ke Danau Michigan. Garis pertahanan pertama adalah penghalang listrik bawah air di kanal kapal sanitarian Chicago. Sistem ini melepaskan 34 denyut listrik per detik melalui elektroda yang ditempatkan sekitar 6 meter di bawah dasar kanal, menciptakan dinding tak terlihat yang memaksa ikan untuk berbalik sebelum mereka dapat mencapai Danau Michigan. Tetapi, satu penghalang saja tidak cukup untuk menghentikan spesies yang bereproduksi secara eksponensial. Di sepanjang beberapa bagian sungai di Illinois, tim peneliti melakukan survei penangkapan ikan dengan listrik untuk memantau kepadatan populasi. Pada saat yang sama, negara bagian tersebut mendukung panen komersial skala besar hampir sepanjang tahun, menghilangkan sekitar 450 hingga 900 ton ikan mas setiap tahun dari sistem sungai pedalaman. Namun, bahkan penangkapan skala industri ini pun masih tidak dapat mengimbangi laju reproduksi mereka. Akibatnya, upaya pengendalian hanya memberikan efektivitas sementara. Beberapa tindakan bahkan telah mengganggu jalur migrasi alami spesies ikan asli yang semakin melemahkan ekosistem yang sudah tertekan, tepat di depan garis pertahanan terakhir yang melindungi danau-danau besar. Kisah ini menjadi lebih mengejutkan ketika ikan yang telah menjadi mimpi buruk ekologis di Amerika Serikat sebenarnya merupakan fondasi dari industri besar di Tiongkok. Di Tiongkok, ikan mas bukanlah spesies invasif. Ikan ini telah dibudidayakan oleh manusia selama lebih dari 2000 tahun, setidaknya sejak dinasti Han. Selama berabad-abad, ikan-ikan ini secara bertahap menjadi bagian dari sistem pertanian tradisional, muncul di kolam desa, sawah, dan model akuakultur terpadu berlapis-lapis, membentuk salah satu tradisi budidaya ikan air tawar tertua di dunia. Saat ini, skala tersebut telah berkembang menjadi produksi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap tahun, Tiongkok memproduksi sekitar 17 hingga 20 juta ton ikan mas yang menyumbang lebih dari 60% dari produksi ikan air tawar budidaya global dan memainkan peran sentral dalam industri akuakultur yang bernilai lebih dari 200 miliar dolar AS. Namun, poin terpenting bukanlah volume produksi. Di Tiongkok, ikan mas tidak merusak lingkungan karena mereka merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Mereka hidup berdampingan dengan predator alami, bersaing memperebutkan makanan dengan spesies asli, dan berfungsi dalam keseimbangan biologis yang terbentuk selama jutaan tahun evolusi. Di cekungan Sungai Yangtze, cekungan Sungai Pearl, dan banyak bagian timur Laut Tiongkok, tambak ikan mas membentang sejauh beberapa kilometer seperti ladang air yang luas, di mana budidaya ikan telah berlangsung selama beberapa generasi dan secara bertahap menjadi sistem produksi akuakultur skala besar yang dibangun di atas fondasi ekologis tradisional. Dalam kondisi budidaya standar, hanya 1 hektar permukaan air dapat menghasilkan sekitar 2 hingga 5 ton ikan per tahun. Saat ini, banyak koperasi mengoperasikan area pertanian berkelanjutan yang mencakup ratusan atau bahkan ribuan hektar, mengubah kolam dan danau pedalaman menjadi zona produksi pangan air tawar besar yang sebanding dengan pabrik luar ruangan raksasa. Skala ini telah membantu ikan mas menjadi salah satu spesies air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Tiongkok selama berabad-abad. Salah satu alasan utama mengapa ikan mas cocok untuk dibudidayakan dalam skala besar terletak pada kebiasaan makannya yang fleksibel. Tidak seperti banyak ikan budidaya industri yang sangat bergantung pada pakan berprotein tinggi yang terbuat dari ikan laut, ikan mas terutama mengonsumsi plankton, tumbuhan air, dan nutrisi alami yang sudah tersedia di kolam. Selain itu, petani sering memberikan dedak bergizi, bubuk biji-bijian, hasil sampingan pertanian, sayuran berdaun, eceng gondok, dan daun tanaman yang tersedia secara lokal untuk mendukung pertumbuhan yang lebih cepat sambil menjaga biaya produksi relatif rendah.
Di wilayah budidaya ikan mas utama di Tiongkok, periode panen biasanya terjadi sangat cepat. Ketika jaring mulai menutup, seluruh populasi ikan secara bertahap dikumpulkan ke area yang lebih kecil di tengah kolam. Hanya dalam satu tarikan jaring, panen dapat mencapai 5 hingga 20 ton ikan, cukup untuk mengisi beberapa truk pengangkut hanya dalam beberapa jam kerja. Untuk budidaya skala kooperasi, proses ini diulang terus-menerus di berbagai bagian kolam sepanjang musim panen. Akibatnya, total produksi tahunan di banyak daerah budidaya dapat mencapai ribuan ton, menciptakan pasokan yang stabil untuk pasar grosir makanan laut regional. Skala produksi yang besar tersebut membantu ikan mas mempertahankan harga yang terjangkau untuk konsumsi sehari-hari. Harga biasanya berkisar antara 2 hingga 4 US dollar per kilogram, menjadikan ikan mas sebagai salah satu sumber protein air tawar yang paling mudah diakses. Saat memasuki pasar ekspor, terutama di Asia Tenggara dan Afrika, di Amerika Serikat dan sebagian Eropa Timur, nilai ikan mas terus meningkat tergantung pada permintaan dan metode pengolahan. Hal ini telah mengubah ikan yang dulunya menyebabkan krisis ekologi di Amerika Serikat menjadi produk air tawar dengan arus perdagangan internasional yang stabil di banyak wilayah di dunia. Setelah meninggalkan kolam, ikan mas diangkut langsung ke pabrik pengolahan modern. Di sana, mereka melewati konveyor getar otomatis yang memilahnya berdasarkan berat dan panjang, dengan kemampuan mengklasifikasikan puluhan ribu ikan per jam, memastikan setiap kelompok memenuhi standar pengolahan tertentu. Pemilihan awal memungkinkan seluruh lini produksi berjalan lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya, semburan air bertekanan tinggi menyemprot dari berbagai arah untuk menghilangkan lumpur, lendir, dan mikroorganisme dari permukaan, sehingga ikan memenuhi standar kebersihan yang tepat sebelum dipotong. Hanya dalam beberapa menit, seluruh kelompok dibersihkan secara merata. Setelah itu, mesin pemotong usus memproses ikan dengan kecepatan tinggi sambil menjaga tubuh tetap utuh dan meminimalkan kehilangan daging. Langkah ini membantu menstandarisasi bahan mentah sebelum memasuki jalur pengisian. Di bagian pemotongan dan pembuangan tulang, pisau otomatis memisahkan ikan menjadi potongan daging putih yang seragam, sementara peralatan pembuangan tulang menghilangkan sisa tulang kecil, menghasilkan potongan file yang hampir bersih dan cocok untuk ekspor. Produk kemudian dipindahkan ke sistem pembekuan cepat pada suhu sekitar -35 derajat Celcius hingga -40 derajat Celcius untuk menjaga struktur daging. Terakhir, produk dikemas dan ditempatkan dalam kontainer berpendingin pada suhu -18 derajat Celcius, siap untuk transportasi jarak jauh ke seluruh dunia. Namun, setelah semua tahapan pengolahan industri, tujuan akhir ikan karp tetaplah meja makan. Potongan ikan digoreng ringan hingga kulit luarnya menjadi tipis dan renyah, kemudian ditutupi dengan saus merah mengkilat yang menggabungkan rasa asam lembut dari cuka, rasa manis ringan dari gula, dan aroma kaya jahe dan bawang putih goreng. Saat dituangkan ke atas ikan panas, saus perlahan meresap ke dalam daging putih yang lembut, menciptakan keseimbangan khas antara renyah, lembut, asam, dan manis yang membuat hidangan ini sangat menggugah selera. Dalam versi yang lebih ringan, ikan karp dikukus utuh dengan jahe segar dan irisan daun bawang. Uap memasak ikan secara perlahan, menjaga rasa manis alaminya, sementara aroma jahe menyebar lembut ke setiap lapisan daging yang lembut. Ketika lapisan minyak panas dituangkan di atas daun bawang, aromanya langsung tercium. Sederhana, namun sangat lezat. Di hari yang dingin, ikan mas sering muncul dalam panci panas yang mengepul, dengan kaldu yang terbuat dari tulang ikan dan sayuran. Dagingnya tetap empuk namun kenyal, menyerap rasa asam ringan atau sedikit pedas dari kaldu. Dimakan bersama sayuran hijau segar dan mie, hidangan ini menciptakan makanan hangat dan seimbang. Hidangan sederhana yang dengan mudah dapat menjadi pusat perhatian di seluruh meja. Faktanya, Amerika Serikat hanya mewakili sebagian kecil dari peta global krisis ikan mas invasif. Di Eropa, terutama di cekungan Sungai Danube dan banyak sistem sungai di Eropa Tengah dan Timur, ikan mas dan spesies ikan mas non-asli lainnya telah mengubah struktur dasar sungai dengan terus-menerus mengaduk sedimen saat mencari makanan. Hal ini meningkatkan kekeruhan air dan mengurangi vegetasi air, yang merupakan dasar habitat bagi banyak spesies ikan asli. Di beberapa daerah,
Populasi ikan mas sangat padat, sehingga mencapai 70 hingga 90% dari total biomasa ikan air tawar di danau dan kanal pedalaman. Di Australia, ikan mas Asia dianggap sebagai salah satu spesies invasif paling berbahaya yang pernah diperkenalkan ke cekungan sungai Murray-Darling. Saat ini, mereka menyumbang sekitar 80% dari total biomasa ikan di banyak bagian sungai utama, merusak habitat ikan asli secara serius, dan menyebabkan kerugian ekologis yang diperkirakan mencapai ratusan juta dolar setiap tahunnya. Pemerintah Australia bahkan telah mempelajari rencana pengendalian biologis nasional untuk membatasi penyebaran cepat spesies ini. Pelajaran terbesar dari kisah ikan mas invasif bukanlah tentang ikan itu sendiri. Ikan mas tidak berenang menyeberangi lautan untuk muncul di sistem sungai yang jauh dengan sendirinya. Manusia membawa mereka ke sana dengan tujuan yang sangat masuk akal pada saat itu, mengendalikan alga, meningkatkan budidaya perikanan, dan meningkatkan produksi pangan. Tetapi masalahnya bukanlah tujuannya. Masalahnya adalah keputusan introduksi ini dibuat terlalu cepat, terlalu sederhana, dan dengan sedikit pertimbangan terhadap konsekuensi ekologis jangka panjang. Ketika ikan mas lepas ke alam liar, mereka bukan lagi alat produksi. Mereka menjadi bagian dari ekosistem dan mulai mengubah ekosistem tersebut dengan cara yang tidak mudah dibalik oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alam bukanlah penyebab krisis. Kepercayaan diri manusia yang berlebihan dan pemikiran jangka pendek adalah penyebab sebenarnya. Jadi, kisah ikan mas bukan hanya masalah biologis. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa setiap keputusan untuk mengganggu alam saat ini dapat menjadi warisan yang harus dihadapi generasi mendatang. Pada akhirnya, kisah ikan mas invasif bukan hanya masalah ekologis, tetapi kisah tentang bagaimana manusia menanggapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Itu adalah spesies ikan yang sama, namun di satu tempat, ia menjadi krisis, sementara di tempat lain, ia mendukung industri produksi besar-besaran. Dan perbedaan itu bukan berasal dari alam, itu berasal dari pilihan manusia. Terkadang, yang perlu diubah bukanlah ekosistem itu sendiri, tetapi cara kita memahami dan mengelolanya. Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak kisah unik yang membentuk dunia di sekitar kita, jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti saluran jejak media. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.